itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil kepadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa. Bangsa Arab. Kau kira ini Allah Israel, baku tipu kiri kanan aku punya Allah. Akan dibangsa dan menghasilkan buah kerajaan. Kau ngerti gak apa yang Yesus katakan itu? Ya, itu untuk apa? Kita ini orang Kristen. Sejak kapan kau punya Tuhan? Itu Yesus berbicara sama orang Yahudi. Dan barang siapa jatuh ke atas batu, ia akan menghancurkan. Barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam itu Yesus lagi berbicara kepada orang Yahudi. Dia bicara sama orang Arab. Kasianku. Kalau mau diskusi, jangan kau diskusi kayak bebek, congor bebek, ya. Aneh-aneh aja kau masuk sini, kau matur saya. Turun. Saya nggak butuh kalian. Kepanasan kau. Panas. Bagaimana? Udah jelas-jelas tadi bawa ayat Matius 21 bangsa Yahudi. 23. Aneh-aneh aja kau. Pak Ben mau diskusi nanti ya? Mau diskusi nanti ya? Enggak. Diskusi. Ngapain congor? Congor saja, congor bawa ke Matius. Congor. Buah apa yang kau ambil? Buah apa yang ajaran Yesus kau ambil? Kau memangnya Yesus mau tipu-tipu? Kita kasih naik dia aja congor nih. Orang congor ya, kita kasih naik dia dulu. Biar kali kita belajar punya ilmu. Coba. Biarin dia panas dulu aja. Biar panas dulu. Coba buka dulu. Buka dulu. Sabar, itu kata siapa? Buka dulu. Saya tanya dulu. Besarkan dulu saya. Iya, kata siapa? Ini kan keselamatan kau bilang dari Yahudi. Sementara Yesus mengatakan di sabar. Loh, kasih saya waktu ngomong lah. Sabar dulu, komitmen dong. Iya. Saya tanya dulu, itu kitabnya siapa yang kau ambil? Kitabmu ini Matius 21:43. Kitab saya. Kenapa tadi Yohanes kau tidak mendengar Injil Yohanes? Loh, kenapa kau tidak mendengarkan ini perkataan Yesus? Kenapa kau tidak kitab Yohanes? Saya tanya ini dulu. Perkataan Yesus loh. Iya, sekarang kau anggap Yesus sebagai apa? Loh, ini perkataan Yesus, Bang. Sekarang perkataan Yesus di mana? Matius itu orang besarkan Israel, saya, besarkan biar kita baca sama-sama. Loh, nggak mau saya karena kalian tukang penipu. Tukang penipu saya nggak mau bicara. Nipunya saya di mana? Ini data saya loh. Hei, sabar dulu. Mati sandungan mengapa? Sekarang kau ini data saya loh. Tidak, sabar dulu. Itu kitab Matius, kitabnya orang Yahudi atau orang Kristen? Loh, kitabmu. Iya, kitab orang Yahudi atau Kristen? Bibelmu. Iya, kitab orang Kristen, orang Yahudi. Tanya dulu. Bibelmu, Kristen. Gimana ini? Oke, Kristen. Oke. Kristen. Ya. Oke. Iya. Oke. Kristen. Baca. Kenapa kau ambil kitab Kristennya nih. kami? Kenapa kau ambil kitab Kristennya kami? Pertanyaan apa kau ini, pendeta? Jangan pura-pura bodoh. Loh, bukan kau yang bohong. Sekarang kamu begini. tadi mengatakan, dengarkan. Dengar. Kasih saya ngomong. Dengar dulu. Itu kitabnya gimana Kristen, ini pendeta ini diskusi kayak kan? gini? Bukan Al-Quran kan? Kenapa diskusi kau? bagus ini. Sabar. Kau dengar. Saya bantah, permalukan kau di sini, pendeta. Kau dengar dulu. Kau bilang ini kitab. Tadi kamu mengatakan umat Yahudi, keselamatan bagi umat Yahudi. Ini kau baca ini. Kenapa malu kalian? Malu. Dengar dulu. Malu kalian. Malu. Kau yang malu, kau yang ngemis orang. Ya udah kau besarkan. Sekarang ini loh. Ini orang akan Arab diambil orang dari Kristen. kalian bangsa Yahudi. Sabar. Matius ini kitabnya orang Kristen atau orang Arab? Nggak usah kemana-mana. Kau kejar ledaku, kau kutangkap. Nah sekarang saya kejar kau. Itu ini Matius. Matius itu orang Kristen atau orang Islam? Apa pertanyaan kamu? Ini di Bibelmu ini lo tertulis. Iya Bibel ya. Sekarang Matius ini orang Kristen atau orang Arab? Dengarkan Bom. Kalau diskusi itu yang nyambung. Loh, saya yang nyambung sama kau. Itu Al-Quran atau Alkitab? Loh, itu kan ini kan Bibel. Oke, kau dengar ya. Di sini Yesus berbicara tentang orang mengikut Yesus. Yesus bilang begini, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu yang akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah. Bukan bangsa Arab. Di sini, dengar dulu. Kalau kau dengar lihat. Dengarkan Pak Bom. Saya lagi ya. Kau dengar Saya lagi. Bisa kok saya 1 menit. Dengarin dulu kau. Bukan kau yang menjelaskan. Penyembah batu. Panas tiap. Kau yang panas. Penyembah batu kau panas.
Itu Matius yang menulis, Yesus yang berkata. Maksudnya apa kepada orang Ya. Yahudi? Orang Yahudi. Jadi Yohanes siapa yang menulis? Turun saja kau sudah. Saya nggak butuh kau penyembah batu. Kau Buang dia, ngambil dari buang. Alkitab. Emangnya kau pikir itu untuk bangsa Arab? Itu bukan Al-Quran. Justru itu yang diberikan kepada orang Kristen. Yesus bilang kepada suatu bangsa apa? Orang yang percaya. Kepada Yudea. Orang Yahudi percaya, itu maksudnya. Sejak kapan Yesus bilang suatu bangsa Arab? Ngemis sampai. Ngemis dia. Jangan aku ngemis-ngemis. Emangnya Injil Matius itu baik Injil? Itu Al-Quran. Mikir dong. Itu masa suatu bangsa itu orang percaya kepada Yesus. Suatu bangsa, contoh kami orang Kristen. Suatu bangsa, kami bangsa Indonesia. Diberikan kepada orang yang percaya kepada Yesus. Kau ngarap sekali. Kau bilang itu Injil Matius kitab orang Kristen. Iya, berarti diberikan kepada orang Kristen. Betul nggak? Apolos, toh? Iya, diberikan kepada orang Kristen, bukan berikan kepada orang Betul, Islam. betul. Sampai. Makanya saya kejar. Itu Injil Matius, bukan Al-Quran. Woi, aneh-aneh aja kau. Gak usah begitu dong, harap-harap. Ya, diskusi. Sebentar, ini pesediking siapa nih? Heran sekali. Ya, Kenapa? saya heran sekali hal seperti ini. Jangan-jangan juga Pak Depo. Pak Dep. Pesediking. Woi, Pesediking, suaramu, woi. Oh, ini rekamannya dia ambil, rekamannya dari rekam Pak Polos. Ini KW kayaknya nih. Ini Pesediking KW nih. Kok nggak mau bicara saya kasih turun. Woi, Pesediking. Bom tantang debat Bang. Debat apa? Aduh, ini lagi nih KW Apa, lagi, Bom? lagi. Ya usah kayak gitu Bom. Ya. Anda kalau jadi pendeta tuh menginjil, bukan debat. Jangan ambil rekamannya. Anda itu contoh pendeta-pendeta yang lain. Lihat. Kalau memang mau debat, jangan kau ketawa-ketawa kayak orang gila bermegah diri di situ. Pesediking Ya. ini Oh, lagi. debat Jangan saya kau di sini ambil siapa yang rekaman, paling woi. hebat di sini? Nggak ada pendeta. Anda saya dengar bermegah diri karena baru Aduh, firman rekaman Tuhan. lagi, rekaman. Nggak boleh kau bermegah diri. Turun kau ambil rekaman saja. Botol kau, penipu kau. Sudah, kau suruh Pesediking ke sini. Suruh Pesediking sini. Itu Pesediking KW itu. Ambil rekaman. Botol, madu domba. Mas ambil Pesediking ke sini. Inilah kadrun ya. Suka mengambil orang punya rekaman. Sudah tipu, penipu. Sudah tipu, penipu, ambil rekaman lagi. Mau Kalau nipu. diskusi itu diskusi yang baik lah ya. Jangan ambil rekaman-rekaman. Pak Bom, saya tinggal bikin minuman dulu. Kau di dalam. Aduh, ini siapa ini? Halo, siapa di sini yang aktif? Yang dengar? Apa? Supardi, Lorenzo. Kasihan. Naik cuma model congor saja. Bahwa orang punya rekaman, orang-orang yang botol lagi, apologet botol lagi. Bawa lagi apologet botol punya suara ke sini. Nggak ada ilmu itu apologet botol itu. Bom. Apa tadi? Apa tadi bilang botol? Sabar dulu. Teos Oten. Teos Oten. Bom. Ya. Iya. Simak ini Bom. Kenapa lo? Lo panas lo? Lo panas lo? Bukan, santai aja Bos. Apa? Ya kenapa gua nggak singgung lo? Kenapa lo naik lo? Panas lo?
Ini dengerin Bom. Hmm. Sebelum Yesus lahir, Tuhan Oten itu Bom, angkat aku. Satu-satu ngomong kalau nggak aturan Angkat sama aku dulu. turun. Kau angkat aku. Turun satu-satu. Bikin ribut saja, orang lain masih bicara kalau potong-potong. Turun. Silakan. Teos Oten, silakan. sebelum Yesus lahir, Nah, Tuhan Kristen itu ada berapa? ya satu Karena lah. Kok satu, Kamu ngerti berarti kata Tuhan nggak? Di kekristenan Tuhan apa? kan Tuhan itu ada 3. Bukan. Arti Tuhan di kekristenan itu Adon atau Kurios atau penguasa, pemilik. Bukannya lah. Theos. Bukan Theos. Theos itu Elohim, sama dengan kata Allah dalam bahasa Indonesia, Allah Elohim. Theos itu artinya sesembahan, bukan nama. Kalau Tuhan itu di Alkitab Tuhan kecil, contoh Perjanjian Baru ada tulisan kan Kurios. Kurios itu artinya penguasa, pemilik gelar. Kalau nama Tuhan di Indonesia Perjanjian Lama itu Tuhan huruf besar itu nama proper name, yaitu Yohevave, gitu loh. Itu kalian harus pisahkan dulu itu. Kalian nggak ngerti. Makanya kalian orang Islam tuh kan selalu bilang Tuhan pencipta, Tuhan pencipta. Jadi kalian bawa kalian punya pemahaman Islam masuk di Kristen, nggak kena. Nggak gini maksud saya kayak gini. Kan Tuhan itu Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, sama Yesus. Berarti sebelum Kalian ini mengerti kata Tuhan nggak? Aduh, Taris berkuasa. Kalian ini kalau dijelaskan otak itu coba buka kan mindsetnya. IQ itu tolong dibuka kan. Tuhan itu apa sih menurutmu? Tuhan itu apa menurutmu? Ya menurut Kristen apa Tuhan? Coba. Tadi saya udah jelaskan, oh darah Yesus. Loh kok kamu balik? Kau Tadi kan ditanya menurut kalian Tuhan itu apa? Menurut kalian Tuhan itu apa? Supaya nanti kita samakan persepsinya, pengertiannya. Ya. Menurut kalian itu Tuhan apa? Tuhan itu yang menciptakan kita. Nah, salah. Di situ salah. Jadi pemahaman Islam itu dan Kristen berbeda. Kalau di Islam Tuhan itu yang menciptakan segala sesuatu. Namanya Tuhan itu Allah. Betul nggak? Betul. Ya, di Islam itu berbeda dan di Kristen. Di Kristen itu kalau dalam Perjanjian Baru Allah itu bukan nama. Allah itu dalam Perjanjian Baru itu Theos. Theos itu artinya sesembahan, bukan nama. Sesembahan dalam bahasa Yunani. Kalau dalam bahasa Ibrani Adonai itu sesembahan. Itu Adonai, Elohim. Kalau dalam bahasa Ibrani itu Elohim, sama dengan Theos. Kalau di bahasa Yunani Kurios atau tuan atau penguasa itu pemilik gelar, bukan pencipta. Contoh di Tuhannya orang Israel, Adonai, itu penguasa atau gelar, bukan sang pencipta, bukan. Jadi pemahaman kalian masuk ke Kristen sudah jadi hancur, sudah ribut. Karena pemahamannya berbeda. Paham ya? Nah, kau sudah mulai mengerti kan? Tuh. Nah, itu perbedaannya di situ ya. Oke, silakan Lintah, apa ini namanya? Lilintah. Kok saya lapar ya? Saya mau beli bodrek dulu, pusing ini. Ya udah beli aja, beli sana. Beli bodrek sana. Gak apa-apa. Kalau pusing. Iya, pusing kali. Ya memang itu kan bahasa Indonesia. Kata Tuhan itu berasal dari kata tuan. Kalau kalian di Islam tuh Rabbi. Toh? Rabbi itu bukan pencipta.
Ada ayat Al-Quran kalian. Coba kalian baca Al-Quran kalian lah baik-baik lah. Rabbi, Rab, itu Tuhan, Tuhan sama. Coba kalian baca Al-Quran kalian. Kalian ini. Pak Bom saya lihat macam ganteng sekali kah? Kalau karya apologet yang menyerang kalian orang Islam, khususnya kayak macam PCD King, toh kalian harusnya pergi naik ke sana, pergi bicara di sana. Saya kan tidak pernah menyerang kalian. Kalian ke sana naik diskusi dan dia, toh sejak kapan saya serang kalian? Kalian harus naik ke sana. Apologet Kristen yang serang kalian, kalian harus ke sana. Kalian ke saya sini maki-maki saya. Gimana sih kalian ini? Lawan itu yang Siapa yang main maki-maki kamera. abang? Tidak maksudnya ini kalian pergi berhubungan ke sana. Tuh, kadang-kadang ke sana itu. Kayak PCD King tuh yang suka-suka bawa kalian, sudah kalian pergi bicara sana. Nah itu, ya apalagi yang menyamar-menyamar pakai PCD King itu kadrun itu. Kadrun botol itu. Yang pakai nama PCD King tadi itu. Itu kan rekaman-rekaman yang dia ambil. Jadi banyak orang apologet itu gak suka dengan saya karena ilmunya gak seperti saya. Betul gak Pak Pen? Ilmunya sama dengan saya. Makanya mereka tuh di kekristenan tuh ada namanya iri hati. Yohanes dengan Petrus saja baku hantam. Toh Andreas baku hantam. Yudas saja baku hantam, murid Yesus baku hantam. Jadi kalau mereka baku hantam sama saya, mereka pemahaman Alkitab gak ada. Mereka menginjil tuh tidak begitu cara menginjil. Ya kalau mereka tidak suka dan saya biarkan saja mereka. Saya gak peduli sama mereka. Mereka tidak ada ilmu untuk mengajar kok. Ilmu mereka cuma berdebat menghina iman orang kok. Bukan begitu caranya. Kalau mengajar itu mengajar yang baik. Kau sudah paham Ji Linta? Kau sudah paham Ji iman Kristen? Kau pusing Ji? Karada oh. Sedikit kau naik. Kau bicara coba saya mendengar kau naik bilang shalom sama saya. Shalom Pak Bom. Coba kau bicara sama saya. Coba kau naik baru kau bicara. Kalau kau tidak bicara begitu berarti kau memang rekamannya PCD King. Coba kau naik. Baru kau bilang Pak Bom selamat malam. Shalom. Malam Coba. Pak Bom. Malam Pak Bom. Bukan kau yang saya bicara. Kau ini. Oke, silakan. Kau bicara apa? Khairul Solikin. Saya minta maaf, saya Khairul Solikun. Kau udah bacur sampai. Khairul. Namamu ini kah? Solikun. Iya betul. Oh, namamu aslimu ini namamu ya. Iya, saya dari Bali saya. Tapi saya suka dengan Pak Bom dengan arahnya bagus Pak Bom. Salut saya. Anda itu orang bijak, orang baik. Itu aja. Makasih ya, Pak ya. Salam toleransi ya. Tapi jangan sampai cinta Bella. Nanti kamu cinta kan bakuan kalau sayang. Yuk kakak, saya turun dulu kakak. Salam hormat buat semuanya. Oke, salam hormat. Salam toleransi ya. Yuk. Kasih turun juga. Kenapa kau tidak bisa turun? Beta Tangga sebelah kanan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bom. Yang garis di atas. Shalom, assalamualaikum. Maaf, saya tidak mengerti. Salam dari Sulawesi Tenggara, Kabupaten Muna, Pak Bom. Oh, iya orang Muna. Ya saya kenal di sini banyak orang Muna baik-baik. Oh banyak orang Muna. Ya silakan. Ya silakan. Saya sering jalan-jalan ke Toraja, Ya. Pak Bom. Kebetulan Pak Bom saya dengar orang Toraja juga. Ya. Silakan. Mertua saya orang Toraja, Pak Bom, di Marinding di Makale. Oh, Marini orang Makale. Oh. Silakan.
Saya Islam Pak Bombong. Iya, iya. Islam, istri saya tadinya Kristen, terus masuk agama saya di Islam. Dan orang tuanya istri saya itu memahami betul Islam dan mengerti, ada toleransi lah saya dengan mertua saya, itu pun dengan keluarga-keluarganya. Pemahaman tentang agama ya mereka mengerti saya juga mengerti sama mereka, seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya perdebatan. Ya masing-masing punya keyakinan begitu ya Pak Bombo. Saya tidak mengerti. Kalau di Islam kan namanya, kalau kita lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku ya agamaku, seperti itu. Ini siapa ini? Morjuzurnyo apa ini? Oh. Ini ya. Islam. Assalamualaikum. Ya, silakan. Banyak ya di channel saya ini orang Islam banyak. Kayaknya salah naik. Nggak apa-apa. Silakan. Toleransi ya. Silakan. Salah naik dia. Bang, bukan salah naik, pendengar aja. 51. Sebentar ya. Elvin. Oh. Elvin. Oke. Evings. Oke Pak, tidak ada yang mau disampaikan lagi Pak Imran. Banyak yang turun. Pak Imran. Tidak ada, cuma salam kenal saja Pak Bombo. Baik, terima kasih Pak ya. Salam buat keluarga semua Iya. yang ada di Muna. Ya, salam kenal juga Pak Imran Terima kasih, Taslim. Ya. Iya. Ya, Tetap Salam pelihara kenal. toleransi ya. Pak ya. Imanmu Iya. ya Pak ya. Ya iman kita. Iya. Jangan kita saling ribut karena iman berbeda. Kita berbeda itu biasa, toh. Tapi jangan menjudge. Iya, betul. Ya. Oh, saya orangnya begitu kok. Saya di sini menginjil orang mau percaya tidak ya sudah. Saya tidak pernah mau menghina menghina. Kalau datang sini menghujat, ambil ayat Alkitab saya ya saya keras, toh. Harus begitu, toh. Baik kita berdebat sekalian. Oke. Iya. Terima kasih Pak ya. Bapak teruskan ini saya punya. Iya, sama-sama Pak Bombo. Bisa di. Pak, ya. Iya, bisa diturunkan mungkin Pak Bombo. Baik. Cek. Suara saya kecil ya, Pak Pen ya? Iya, Bira. iya kecil. Cek tuh. Cek. Iya, agak kecil. Cek. Masa kecil ya? Pecah. Kecil juga agak. Kalau Kecil suara saya. Masa sih? Kalian tuli ya mungkin ya? bukan Kalau tuli. Satu. Lumayan lah. Kok suara saya kecil di YouTube saya suara besar kok gimana sih? Iya, di sini telinga saya ini lagi kecil tadi. Buang sudah kau punya handset. Lebih kencang suara. Bukan, gimana headset itu? Lebih Headsetnya juga sama. lebih kencang suaranya Mas Wira. Saya nggak pakai sound card. Tes. Ya udah lumayan. 1, 2, 3. 1. Ya. Cek. Satu. Tes. Tes. Ini kayaknya dia punya ini ya. Kayak Cek. pelan banget. Iya. Kayak jauh ya, Pak. Sudah mas kalian ini. Cek. Iya kayak agak jauh. Udah. Sawir Tanjung. Malam, Sakir. Iya, siapa yang tadi? Ibran ya? Halo. Sawir. Ya, selamat malam Pak Bom. Ya malam Pak. Yang Kristen diliburkan, maksudnya kan masalahnya kan itu kan ini buka puasa bersama,
katanya Bang Rian, bagus dimasukkan Halo? sore aja gitu kan. Ibran, apa ini? Halo, Nggak Ibran. dimasukkannya malam Pak. Nah, kalau ini Ada kan ngapain? buka puasa, habis maghrib. Malam, Ibran. Nanti balik lagi. Halo? Ibran, selamat Suara malam. saya kecil ya, Mas? Halo, Wira, suara saya kecil. masih kecil. Halo, Ibran. Ah, masa sih? Tak biarin aja. Ibran. Ngomong di Tuhan dan ngomong di Tuhan dengan Saya Jo bicara. Ibran. Bolehkah? Bentar, Sabar ya. Ustaz. Cek. Kita Ibran. Satu. Cek. Pecah. Cek. Sekarang giliran kecil. Sekarang pecah. Maka saya bilang pecah. Iya. Mana sih, Wira? Kalau di sini suaranya memang gitu. Bom bagus. Mungkin pengaruh Besar jaringan baru itu pecah. Iya. bagus. Jernih, kalau sama saya jernih. Oh, itu. Kalau berarti saya dia gini. punya itu. Buang aja udah handset kau tuh, Wira. Headset sama kok. Wira. Headset itu sama situ. Oh. Orang udah bikin di sini style sampai capek aku. Bagus suaranya, Ya, sudah. Bagus suaranya. Orangnya bagus, berwibawa. Ganteng lagi. Pak, nggak ada uang kecil, Pak. nggak ada uang receh. Saya ini orang lama dengan Pak Bom. Ada 2 Iya. tahun mungkin saya sama Pak Bom. Iya, Pak. Saya tidak bahas agama ya. Saya ini Islam. Saya cuma mau bahas kebaikannya Pak Bom saja sama saya. Iya. Silakan. Jadi kalau mau dibilang toleransi itu Pak Bom ini orangnya paling toleransi. Amin. Saya ini lama di Manokwari, jadi saya tahu. Pak Bom itu banyak kenalan orang-orang Islam yang besar di Manokwari. Dia banyak menolong orang-orang Islam yang ada di Manokwari juga. Amin. Saya di Manokwari Pak Bom tahun 2015 sampai 2017. Jadi saya tahu sekali itu bagaimana Pak Bom punya karakter. Sampai saya bahkan makan di rumahnya Pak Bom. Jadi saya Islam, saya makan di rumah Pak Bom. Wah, Saya pernah makan di rumah Pak Bom. Bapak. Jadi Pak Bom ini tinggal di kompleks Toraja, namanya geng Toraja di sana itu, kompleks Ambon. Kalau tidak salah itu. Iya. Saya tinggal sama Pak Bom 1 tahun. Tapi Pak Bom, kau apa? Kau Islam? Iya, saya Islam, Pak Bom. Oh, berarti kau haram makan babi sama anjing. Nanti saya belikan ayam, ikan, apa. Jadi Pak Bom itu sebenarnya enggak jahat ya, teman-teman. Saya ini lama 2 tahun sama Pak Bom. Saya kerja sama beliau, saya tinggal di rumah beliau. Jadi Pak Bom ini kalau bisa dibilang orangnya sederhana, tapi banyak rezeki. Rumahnya itu tidak terlalu besar dulu, tidak tahu sekarang ya. wah ini siapa ini Pak Bom? Wah, luar biasa ini. Saya ini teman, Nggak boleh ya? bukan teman sih. Anggota, kalau bisa dibilang ya anggota, anak buah begitu. Karena Pak Bom dulunya ini kepala proyek. Jadi kalau dia cuma mau cari uang di TikTok atau mau jual agama itu tidak mungkin. Karena saya kenal beliau ini sudah lama orang banyak uang dia. Apa yang sudah dengar tuh? Gaji saya itu di sana 2016 satu hari 150 kalau tidak salah dulu digajikan Pak Bom. Saya buruh ya, buruhnya Pak Bom, buruh. Murtad yuk bareng aku. Enggak bakalan murtad saya. Pak Bom ini enggak memaksakan orang untuk seperti itu, enggak seperti itu. Jadi kembali lagi seperti dia bilang, dia orangnya toleransi. Enggak. Saya makan di rumahnya loh, dikasih makan ayam, ikan, bukan dikasih makan RW. Jadi teman-teman yang Islam semua kalau enggak mau panas, jadi enggak usah naik gitu. Maksudku. Karena dari tadi saya perhatikan ya kembali lagi ke ayatnya kita lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku.
settingan ini untuk perbaiki citra yang sudah buruk. Kasihan deh. Wallah lillahi ta'ala, ini bukan settingan. Wallah lillahi ta'ala, demi Allah ini bukan settingan bro. Saya Islam, Nabiku Muhammad, kitabku Al-Quran. Saya ini tidak bicara agama, saya ini cuma mau bicara kebaikannya Pak Bom Bom saja. Jadi terima kasih Pak Bom Bom, saya cuma mau bilang itu biar teman-teman yang di bawah itu tidak salah paham. Iya. Mungkin banyak yang berpikiran Pak Bom Bom cuma mau cari uang di TikTok, mau jual agama di sosial media. Itu tidak betul bagi saya, karena saya kenal Pak Bom Bom sebelum main TikTok, saya sudah kenal Pak Bom Bom. Iya. Jadi itu saja saya bilang sama Pak Bom. Terima kasih Pak Bom Bom, terima kasih teman-teman semua yang muslim. Ya, makasih Pak. Ingat teman-teman, Saya sudah tahu Bapak siapa. Hukum waliyadin. Terima kasih, saya sudah tahu Bapak siapa. Iya, iya. Sorry, Terima kasih. sorry Pak Yusar. Sorry, Bapak izin nggak usah Pak kemana-mana Yusar dong. sebelum Bapak harus turun. kemana. Jangan sebut nama asli. Sebentar, ya, Pak Yusar. Saya nggak mau sebut Iya, nama iya. asli Bapak. Ya, Pak Yusar, supaya ini saya baru kenal dengan Pak Yusar sekarang ini. Tapi apakah benar-benar Pak Yusar Islam? Mohon maaf Pak, bolehkah Bapak mengucapkan kalimat syahadat? Saya Islam wa lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya Islam. Jadi teman-teman mau bilang settingan di sini itu tidak betul. Ini bukan dari keluarga. Saya bukan keluarga ya. Saya tidak saudara sama Pak Bom Bom. Walaupun sama-sama orang Palu. Dia orang Sulawesi. Dia orang Toraja. Saya orang Palu, Sulawesi Tengah. Baik, terima kasih ya Pak Yusar. Saya baru tahu. Iya, saya enggak bicara agama ya. Saya bilang saya tekankan itu teman-teman. Saya cuma Jadi bicara gitu ya kebaikan. teman-teman ya. Pak Yusur ini tahu siapa Pak Bom Bom. Saya sudah tinggalkan semua itu Pak Apolos ya. Saya sudah jadi hamba Tuhan kurang lebih 18 tahun. Tapi saya juga karena kedagingan saya bermain di proyek. Dan inilah salah satu hambanya nih. Dia juga tahu saya orang toleransi. Nanti saya berhenti itu, makanya Bapak dikaget. Kok saya jadi begini, kok saya tunjukkan ini. Nah, beliau ini Iya, saya kaget Pak Bom. Serius. Lillahi ta'ala saya kaget. Lihat Pak Bom. tanya Wah, dia, beliau saya itu orang Udah Islam main Kristen, TikTok saya dulu. punya ini, saya duduk makan minum sama mereka. Saya nggak pernah bikin perbedaan. Jadi saya begitu ya Pak Yusar ya. Saya tidak mau bicara memuji diri, dan orang-orang nanti yang sudah kenal sama saya mereka tahu saya siapa. Kalau Ya, sekarang betul. memang Pak Yusar saya sudah tidak bermain lagi Pak. Sudah 10 tahun. Dari oh semenjak- sudah lama enggak Iya, pegang proyek Pak, lagi Pak. saya udah tidak. Saya dulu hamba Tuhan tapi masih cari mamon dulu ya. Setelah saya ditegur sama Tuhan, anak saya sakit, saya bernasar di situ. Saya bilang Tuhan, saya tidak akan melakukan itu lagi. Begitu Pak, itu ceritanya di situ. Oh, Jadi iya. banyak sampai sekarang tukang-tukang pemborong cari saya. Dan saya bilang saya sudah tidak. Sudah 10 tahun Pak, saya udah enggak ini Pak. Saya Iya, bilang, karena Bapak dulu berbeda. itu di tukang sama pemborong itu carinya kan kepala proyek kayak Pak Bom Bom. Karena Pak Bom Bom ini dekat sama gubernur, wali kota, bupati. Bupati dekat sekali. Nah sampai lalu itu pekerjaan di kantor bupati itu saya ikut sama Pak Bom Bom. Makanya saya sampai ada logat-logat Papua sedikit ini tuh. Ya. Jadi teman-teman yang tidak percaya yang bilang ini rekayasa atau settingan, saya ini Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi Tuhanku itu Allah dan Nabi Muhammad itu utusan dari Allah. Jadi tidak ada settingan, tidak ada bicara agama. Di sini saya cuma mau bicara kebaikannya Pak Bom Bom sama saya. Terima kasih Pak Bom Bom. Saya sudah banyak belajar dengan Pak Bom Bom di tahun-tahun 2015, walaupun cuma 2 tahun, tapi saya banyak belajar. Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa jadi orang dari ilmu-ilmu Pak Bom Bom yang saya ambil. Jadi teman-teman yang bilang Pak Bom Bom, oh orang mau cari uang saja ini di TikTok ini, nah tidak betul itu. Tapi Pak, sekarang saya udah tidak seperti dulu Pak ya. Saya udah Oh, iya. bekerja. Iya Pak. Saya hanya menjadi sebagai hamba Tuhan murni. Kalau dulu kan hamba Tuhan tapi masih cari kedagingan. Toh setelah saya ditegur sama Tuhan, saya sudah menjadi hamba Tuhan 100%. Jadi saya makan kadang tidak makan. Kalau dulu kan, tapi puji Tuhan, sekarang ini anak-anak Tuhan banyak yang kasih saya berkat.
saya juga bayar memberikan kepada itu, kepada orang-orang yang membutuhkan, Pak. Iya, Jadi terima Bapak kasih memang sudah bantu kita- teman-teman juga yang Muslim di Manokwari. Iya. Saya nggak Banyak saya bantu bantuan orang nggak dari pernah Pak Bombom. melihat orang punya agama enggak. Kita semua sama kok. Saya sempat itu baku garah, padahal Pak Bombom saya punya bos, tapi biasa Pak Bombom bilang, kok Anda tidak mau masuk Kristen kah? Terus saya garah lagi Pak Bombom, Pak Bombom, kok syahadat dulu kah? Ah, itu lawak-lawakan terjadi pada saat jam-jam kerja. Jadi mau bilang Pak Bombom ini jahat, enggak. Dia samakan semua itu, dari buruh, pekerja-pekerja kuli itu semua sama. Lucu loh ini Pak Bombom ini, teman-teman. Pak Bombom ini orang yang paling kuat ketawa, kuat melucu, kuat melawak. Terus kalau dia marah itu, paling besoknya udah lupa lagi. Dia begitu, orang yang saya kenal seperti itu. Oke, itu saja Pak Bombom. Terima kasih Pak Bombom. Terima kasih, Pak, ya. Salam buat keluarga semua, ya. Sampai Merauke Pak Bombom. Baru Om Nur tinggal pulang ke Bali, di Palu sana, pulang ke Bali. Sudah pulang di Palu waktu masih COVID. Sehingga di Makassar dulu kemarin. Nanti ada Pas nomor saya, COVID. nomor telepon ya. Nah, saya nomor telepon ada. Insya Allah saya main-main lagi Manokwari. Saya langsung tidak minta nomor WA. Ini langsung ke rumahnya Pak Bombom saja. Assalamualaikum Pak Bombom. Mau login kah? Salam ya. Oke Pak Bombom, terima Nanti kau kasih. sering-sering ke sini ya. Siap, Nonton siap, terus Pak. ya. Siap. Salam buat keluarga semua. Ya. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Oke, Pak Bombom, Ya. sudah boleh saya izin ya? Boleh, boleh. Oke. Mau istirahat boleh. Ya, oke ya teman-teman, terima kasih untuk kebersamaan kita malam ini. Sudah pada apa namanya, inti ajaran tadi kita sudah belajar bersama. Ya, kiranya roh hikmat terus menuntun membimbing. Dan silakan ajukan pelayanan Pak Bombom. Saya pamit. Oke. Tuhan memberkati. Shalom. Pak Pen. Shalom Pak Pen, selamat istirahat ya. Shalom Pak Ben. Ya, makasih Mas Wira ya. Shalom. Sama-sama Pak Ben. Iya, jadi gitu ya teman-teman ya. Biar nanti satu-satu nanti orang yang kenal Pak Bombom akan naik ya. Mereka tahu Pak Bombom punya pelayanan, bagaimana saudara-saudara kita dari Islam, kita terjun langsung. Saya begitu, orang mau ikut Yesus, puji Tuhan. Tidak, ya sudah. Yang penting kita orang Kristen itu kita menginjil saja, toh. Jangan kita memaksakan. Kita cukup memberitakan kabar kebenaran, kabar baik, sampaikan saja. Mereka mau ikut, tidak, ya sudah, toh. Karena Tuhan Yesus berkata, bukan kamu yang memilih, aku yang memilih. Jadi kalau kita menghujat iman orang itu salah. Saya lihat banyak teman-teman berapologet itu saling menghujat, saling menghina. Jangan, kecuali kalau mereka yang dari bawah yang suka-suka maki, suka marah, ya sudah kita diskusi saja toh. Nah, itu kan bagus ya. Saya begitu orangnya ya. Saya kan sudah bilang, saya 18 tahun jadi hamba Tuhan. Saya 8 tahun itu masih bergumul dengan istilahnya masih cari-cari mamon ya. Ya, disitulah karena hamba Tuhan ini kan gajinya berapa. Nanti setelah 10 tahun yang tadi Bapak itu dia bilang itu, dia berangkat 2016, dia masih dengan saya sampai 2016 ya. Dia sama saya masih sampai 2015 kalau nggak salah ya. Dia tinggal dengan saya sampai 2015, terus dia pergi. Nah di situ saya udah tidak lagi bermain itu lagi. Jadi semenjak 2015 terakhir, saya udah tidak main proyek lagi. Tidak, saya layani Tuhan dengan sukacita. Tinggal di situ saya stop. Ya saya stop dan saya sudah tidak mau lagi ya. Saya fokus di pengajaran dan penginjilan. Disitulah saya menyampaikan firman Tuhan. Ya saya nggak cari apapun itu. Yang penting kita memberitakan firman Tuhan. Ya kita memberitakan firman Tuhan saja. Jadi kalau saya lihat para apologet ini kebanyakan mereka saling menyerang. Ya sudahlah itu urusan mereka ya. Kalau saya enggak lah, saya enggak. Biarkan nanti, ini kan ruang publik, banyak orang tahu sifat-sifat dan keburukan. Ya, Salam, ada orang yang- malam Pak Shalom, Pendeta, ya. selamat pagi. Pagi.
Jadi kita jangan ada kemunafikan. Kami hamba Tuhan juga butuh uang. Ya, kita butuh uang ya, tapi kita harus kontrol. Uang itu tidak segala-galanya. Penginjilan itu. Suara saya masih kecil kah? Wira. Teman-teman, Pak Pendeta suara saya kecil di bawah ya? Ya, sudah kedengaran agak keras. Tapi gak apa-apa lah. Sudah ya, sudah bisa ya. Nggak tahu ya. Izin Pak Bom. Tes. Kalau begini, 1, tes. Iya. Jelas Pak, jelas. Sudah, ini salah tinis tombol ini berarti. Iya. Ya jadi gitu ya teman-teman ya. Pak Bom tuh orangnya begitu ya. Jadi kalau kalian bilang Pak Bom cari koin, ya memang Pak Bom orangnya begitu ya, cari koin. Karena kami ini kan hamba Tuhan, gajinya udah. Kami kan punya anak-anak sekolah toh. Jadi kalau anak Tuhan, tapi saya jujur, anak Tuhan banyak yang sudah bantu Pak Bom dalam pelayanan. Makasih teman-teman yang dari Amerika, dari Belanda. Saya juga dapat berkat juga dari kalian punya koin-koin. Contoh kayak kemarin ulang tahun saya kan bagi-bagi juga kan. Kemudian ada orang-orang yang perlu kita kasih makan. Kita harus bantu teman-teman toh. Jadi gitu ya. Biarkan saja, nggak usah saya cerita nanti satu-satu saja anak Tuhan yang mengenal saya orangnya begitu. Saya nggak pernah membedakan orang, nggak. Ya, saya nggak pernah. Ya kalau anak Tuhan kasih saya koin, puji Tuhan. Oke, silakan. Yang mau sampaikan silakan. Ini siapa ini yang gelap-gelap ini? Bucin, Erna. Iya Pak Bom. Silakan Ya. Pak Pen. Ya, makasih sebelumnya Pak Bom. Saya cuma mau nyampaikan begini. Tuhan yang menilai pelayanan kita, Tuhan yang menilai motivasi kita. Ya terserah apa kata orang ya. Kalau saya sih salut melihat Pak Bom ya. Kadang saya cerita dan istri saya bahwa waduh, ini ada Pak Bom ini sampai hampir pagi ya, masih live, masih cari jiwa, masih memberitakan firman. Nah, terserah apa kata orang sih. Ya, tapi Tuhan tahu isi hati kita, Tuhan tahu motivasi kita. Dan saya sebagai hamba Tuhan, saya tentu bisa mengerti bagaimana dan apa yang dialami oleh Pak Bom ketika dituduh, ketika difitnah, ketika dianggap macam-macam. Ya, kita tetap jalan aja Pak. Ya, saya percaya bahwa Tuhan yang akan membuat segala sesuatunya indah. Nah, itu aja Pak Bom. Terus maju, Injil harus terus diberitakan supaya semua orang mendengarnya dan diselamatkan ya. Setiap jiwa-jiwa boleh dibawa kepada Tuhan. Makasih Pak. Saya izin turun karena di sini hujan. Ya, hujan deras. Ya, shalom Pak Pen. Shalom. Ya, salam Tuhan berkati. Tuhan berkati Pak Pen. Ya. Oke, selamat malam Sumarto. Di sini ada Tois, Suhendra, Telaga. Ya, selamat malam semuanya di atas. Sumarto. Ya Indra, sawer kereta api dulu, Indra. Indra, sawer kereta api dulu. Indra ini. Sumarto. Kayaknya nggak ada yang Suendra. bicara ya. Toys. Telaga. Kayaknya mereka ketindis kayaknya. Oke lah. Makasih ya. Ya, yang mau naik silakan ya. Yang mau ini silakan ya. Yang sahadat dulu. Ah, kau ini memaksakan. Iman itu nggak bisa dipaksakan, Indra. Sudahlah kalau kau mau kasih saya berkat, kan saya juga bagi-bagi sama saudaramu toh. Ah, kau ini pelit sekali, Indra. Iman itu nggak bisa dipaksakan, Indra. Ah, astagfirullahaladzim. Shalom Pak Bom. Shalom. Salam. Nathan. Shalom semuanya. Shalom. Lanjut Pak Bom. Iya. Jadi Nathan. Jadi Yau. Nathan, tadi saya udah khotbahkan, selama ini saya simpan ayat-ayat Alkitab. Tadi Iya. saya punya itu. Dengar saya dari tadi di bawah Pak Bom. Oh iya. Hmm. Tadi saya udah khotbahkan. Ya, saya begitu. Saya ini intinya kan pengajar. Cuma kalau kita memang menginjil harus menginjil statmat, jangan menginjil setengah-setengah, ya toh?
Ya memang itu dari bahasa Indonesianya begitu. Kan di bahasa Indonesia itu kan KBB itu kan Allah itu kan sesembahan. Tapi kalau kita menginjil sebenarnya itu kata Allah itu nggak ada di orang Israel, nggak ada, itu Yod-Heh-Vav itu. Ya kan? Nama Tuhan Allah. Betul. Nah, saya sudah jelaskan tadi kami ajar kok dalam saya dan Pak Apolos. Saya punya teman. Ya, siap. Itu, Saya udah kenal lama sebenarnya sama Pak Apolos, Pak Bom dari tahun 2022. Kenal sama Pak Apolos di TikTok. Nah, mengenai kata Allah ya. Kalau di KBBI ya, itu kan dalam KBBI kata Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Yang berbicara mengenai sesembahan itu adalah kata ilah. Nah, kata ilah baru yang merujuk kepada sesembahan. Tuh. Sementara kalau kata Allah merupakan nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nah, saya mempunyai satu buku, Pak Bom ya, buku yang langsung dari LAI, yang dimana kata LAI menyatakan dengan sangat tegas bahwa kata Allah di dalam Alkitab, yang pertama kata Allah yang huruf kecil itu merujuk kepada ilah-ilah di luar bangsa Israel. Iya, kalau yang kecil itu ya Eloh. Ya, Eloh. tetapi kalau Allah huruf besar itu baru merujuk kepada nama diri. Iya, nama diri. Nah, makanya saya selama ini memberitakan mengenai itu karena apa? Bukan karena saya mengajarkan kesesatan kepada teman-teman Kristen atau bagaimana, no. Tetapi saya hanya ingin menegakkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Seperti yang Pak Bom bilang, menginjil harus totalitas. Betul? Nah, makanya ketika saya memberitakan ini, saya totalitas penuh dalam memberitakan ini. Makanya sudah berapa bulan saya memberitakan ini mengenai kata Allah ini. Hanya saja dari pemberitaan saya ini ada framing negatif mengenai saya. Ada yang bilang saya saksi Yehova, ada yang saya Wanes lah, dan lain sebagainya. Padahal selama saya memberitakan ini, saya tidak pernah membawa satu doktrin manapun. Yang saya beritakan hanya mengenai nama Tuhan saja. Tidak bicara mengenai doktrin. Karena kalau mau bicara mengenai doktrin, Wanes pun saya serang semua. Malikil, Billy, semuanya saya serang. Berbicara mengenai doktrin. Berbicara mengenai kata Allah. Itu loh. Jadi banyak stigma-stigma negatif mengenai saya ketika saya memberitakan mengenai ini. Tetapi ya saya selalu berpegang bahwa ketika Injil diberitakan, ketika kebenaran diberitakan, memang akan ada banyak yang menolak. Akan ada banyak orang yang tidak suka. Tetapi itulah resiko dalam memberitakan kebenaran. Tetapi yang jadi hal yang baik dalam diri saya ketika saya memberitakan kebenaran ini, ada damai sejahtera yang baru di dalam diri saya. Sesuai dengan Yesaya 32 ayat 17 bahwa di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Nah, maka ketika saya memberitakan ini, walaupun saya dibenci sama banyak orang, walaupun saya dijauhi sama teman-teman Kristen, tetapi saya mempunyai damai sejahtera. Saya merasa saya lebih tenang karena memberitakan kebenaran. Begitu. Lanjut Pak Bom. Ya, jadi begini Nathan ya, makanya banyak orang kan yang mau kompor-kompor saya dan kau kan. Nah, tapi kau juga sudah terpancing, kau bikin VT. Pak Bom tuh nggak apa-apa, saya dikritik nggak apa-apa. Kan harusnya kau tahu saya punya sarkas toh. Itu maksud saya supaya sebaiknya memang orang-orang dari saudara kita dari Islam seharusnya mereka demo itu toh. Demo ke LAI supaya terang benderang, betul nggak? Supaya nabi-nabi juga mereka jangan ambil. Betul nggak Nathan? Betul. Tetapi begini Pak Bob, saya mau sedikit klarifikasi begini ya. Ketika saya membuat VT itu ya, tujuan saya bukan untuk apa ya, tetapi tujuan saya hanya untuk supaya ketika kita berbicara itu harus apa ya, harus totalitas gitu loh. Ketika sudah menyatakan bahwa minta LAI untuk menghapus, maka ya kita juga harus totalitas dalam
hal itu gitu loh. Harus konsisten. Mohon maaf ya Pak Bom Bom ya. Itu yang jadi tujuan saya. Bukan artinya saya mau menjelekan atau apa, tetapi hanya ingin supaya kita konsisten. Seperti saya. Saya ketika saya menggaungkan mengenai pembahasan ini, saya totalitas. Saya tidak pernah lagi menggunakan kata itu. Gitu loh. Lanjut Pak Bom Bom. Maaf ya sebelumnya. Selanjut. Ya, jadi gitu ya teman-teman ya. Pak Bobo orangnya begitu. Jadi saya jujur macam Billy. Billy nggak pernah hina saya kok. Billy hormati bilang pastor, ya itu. Saya kalau orang nggak pernah cubit saya santai aja. Jadi kalian harus paham ya. Pada waktu saya sarkas ya. Saya menyampaikan. Supaya apa? Ya kita semua dalam nama Tuhan Yesus kan. Kita harus bersatu. Dan Nathan ini saya tahu, dia juga baku marah hantam dengan oneness. Dia bukan oneness, dia Tritunggal. Cuma orang menilai dia ini oneness, tidak. Nathan ini orangnya Tritunggal. Dia tahu kok Allah, Bapa, dia tahu Yesus, dia tahu firman. Dia tahu Yesus diutus, dia tahu. Saya selalu ikuti dia. Cuma ada hal-hal yang harus kita lihat pada waktu Nathan dia sampaikan. Toh? Jadi kalau jangan karena orang punya kekurangan, kita serang di fisik. Macam saya diserang di fisik, di obesitas lah. Toh? Di obesitas toh. Jadi gitu ya. Jadi teman-teman ya, teman-teman terserah mulai marah saya, tidak apa-apa. Nanti orang lain yang menilai toh. Ya, nanti orang lain yang menilai. Kayak macam tadi orang-orang naik dari seberang, dari Islam, mereka tahu Pak Bom pernah. Pokoknya kalau orang Islam yang pernah sama-sama dengan saya, pernah makan, tidur, tinggal dengan saya, mereka tahu saya punya orang. Karena kalau kebanyakan orang dari luar kan nggak tahu saya. Tapi bagi saya itu nggak apa-apa. Toh? Kalau sekarang orang bilang, Pak Bobo nggak punya doi. Ya memang saya nggak punya doi. Nggak punya doi. Sekarang ini yang kasih makan saya ini anak-anak Tuhan. Kalau dulu saya nggak. Saya pantang kalau orang kasih makan saya. Saya pantang. Karena saya orang pekerja keras. Dan orang sudah tahu bahwa saya kenal gubernur, bupati karena saya bekerja keras. Tapi kalau sekarang, saya harus bekerja untuk melayani Tuhan. Hidup saya untuk Tuhan. Amin. Tuh, ya. Oke, jadi ini siapa ini? Boy Gulo. Nathan di sini ya, temani Pak Bobom ya. Gulo. Izin Pak Bobom sebentar sedikit aja. Boleh. Di bawah si Prof Metatron typing tadi, dibilang kapasitasmu apa Nathan? Mohon maaf ya. Izin sedikit aja Pak Bobom. Dikit aja. 1 menit aja. Gini ya, saya memang bukan siapa-siapa. Saya tidak punya kapasitas apa-apa. Tetapi yang harus kita ingat, 12 para rasul itu bukan siapa-siapa. Mereka cuma 12 orang loh. Tetapi kenapa mereka bisa menjadi pengaruh yang besar bagi dunia ini? Apa alasannya sehingga mereka bisa menjadi pengaruh besar bagi dunia ini? Mereka cuma nelayan. Lalu kenapa bisa menjadi pengaruh besar? Jadi jangan menilai orang hanya dari hanya dari sisi yang kecil saja, tapi lihat dari pengaruhnya. Saya bukan siapa-siapa, tapi dari apa yang saya beritakan, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Akhirnya apa? Sekarang banyak yang mulai percaya dengan apa yang saya beritakan. Jadi saya bukan siapa-siapa, Prof. Saya bukan seorang profesor seperti Anda, tetapi pemberitaan saya itu diberkati Tuhan. Lanjut Pak Bom Bom. Ya, jadi gitu ya Nathan ya. Jadi salah paham dan teman, udah nggak apa-apa dah. Kita harus mengalah. Sebagai yang lebih muda, mengalah. Saya saja lebih tua mereka, saya mengalah kok, nggak apa-apa ya. Macam Justin, itu adik-adik saya. Mereka kan adik-adik saya. Macam Metraton. Metraton tuh orangnya baik. Jadi kadang kita salah paham, ada timbul dari ego. Jadi ego itu yang harus kita introspeksi diri. Kita benar, kita harus mengampuni. Kita salah juga, kita saling mengampuni. Kita harus kontrol ya. Kita ini anak-anak Tuhan Yesus. Kita sudah dimenangkan. Kita ini yang punya kerajaan surga. Kalau memang kita yang punya kerajaan surga, ya, jangan kita baku marah. Kemarahan tuh boleh sekarang marah, tapi sebentar matahari terbenam, sudah langsung. Suara saya kecil kah, Nathan? Suara saya kecil kah? Bagus Pak. Tadi kecil Pak, tapi sekarang udah bagus. Udah bagus ya. Aha, lanjut Pak. Iya.
Jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi apapun itu yang terjadi Nathan, begini Nathan, kau harus ikuti bahwa kita mau dimarah, mau diapa, kita lagi memberitakan firman Tuhan. Jangan kita sama-sama Kristen tuh baku hantam, jangan. Kalau ada kesalahan, biarlah kita bicara di bawah ring, toh. Kita bicara di bawah ring, udah. Nanti orang lain yang orang lihat itu, Tuhan lihat itu buah, oke? Buah. Jadi Nathan, kau menginjil dengan kau punya cara, karaktermu, silakan. Oh, puji Tuhan. Nanti kalau bapaknya ada orang yang bersadat ya silakan bersadat. Yang memuji Tuhan ya, itu betul nggak? Kita menginjil saja, nggak usah kita protes orang punya iman. Kita sampaikan saja, ya. Kalau orang bilang kok oneness ke apa, biarkan saja. Tidak usah. Ya kayak di bawah tuh Pak Bambam, Injil TV. Kalau kau itu nenes, jangan menyesatkan orang. Enggak. Saya sudah tahu Nathan itu, saya tahu dia. Cuma dia punya mungkin pemahamannya, kalau kalian menilai mungkin begitu, ya udah ya. Ya udah nggak apa-apa. Saya tahu Nathan orangnya Tritunggal kok. Dia paham kok. Cuma ya kalian kalau menilai dia oneness ya sudah. Karena saya juga karena begini, kita harus tahu bahwa seorang pengajar itu dia mempertanggungjawabkan pengajarannya di hadapan Tuhan. Karena kalau yang orang punya pemahaman kecil ya suara saya kira udah besar kok ya. Bagus dari tadi Pak, bagus. Suaranya Pak Bambam bagus, cuma kadang-kadang naik turun Pak. Kalau di sini enggak. Iya ya. Suaranya naik turun. Sebentar ya. Saya soalnya pakai headset juga, pakai sound card, jadi bisa bedakan suara besar kecil. Sebegini kok. Lanjut aja Pak. Cek. Kalau begini kecil ya. Masih Pak. Iya, saya punya suara nih kenapa ya? Soundcardnya apa ya? Tapi masih jelas untuk didengar sih Pak, nggak apa-apa, aman. Cek. Itu baru kenceng kali tuh. Satu. Cek. Kalau begini? Udah besar Pak, udah besar banget Pak, udah besar banget. Udah besar banget Pak. Oh, ini di sini ya, udah. Lanjut Pak. Kalau begini lebih besar. Wow. Satu. Pak, udah kayak pakai toa Pak. Kalau gini bagus. Udah kayak pakai toa Pak. Toa masjid di mana Pak yang diambil? Iya. Toa masjid mana yang diambil ini Pak? Udah ini lagi ambil masjid. Masih tetangga ini. Kencang kali. Ya udah. Oke. Udah ini saya salah setel di sini biasa gaptek. Ya jadi gitu ya teman-teman yang mau next silakan. Biarlah orang yang menilai kita. Jadi kalau ada saya berbuat salah juga untuk anak-anak Tuhan dimanapun berada, Pak Bobo minta maaf ya. Karena 1 minggu ini Pak Bobo sebagai pendengar, Pak Bobo ini selalu mengiyakan kebenaran ya. Jadi biarlah orang yang menilai. Biarkan saja anak-anak Tuhan ada yang marah-marah, ya sudah marah sudah. Tapi Pak Bobo intinya Pak Bobo minta maaf ya kalau ada kesalahan. Pak Bobo minta maaf. Pak Bobo tidak bisa memuaskan hati-hati anak-anak Tuhan. Mungkin Pak Bobo bilang, oh Pak Bobo begini. Udah ya Pak Bobo minta maaf ya. Pak Bobo intinya penginjil. Pak Bobo mau menginjil supaya penginjilan itu sampai. Oke? Ya silakan yang mau naik lagi silakan. Ini siapa ya? Oh Bill Detox. Shalom Bill Detox atau Boy Gulo. Halo. Shalom Pak, shalom. Boleh bertanya kan? Boleh. Kalau suara saya jelaskan Pak Bambam. Jelas. Oke lanjut Pak, mau tanya apa Pak? Oh tentang takdir. Soalnya di sini teman-teman sering memperdebatkan takdir. Apakah orang Kristen? Kita bukan takdir, kita free will Pak, free will. Ya itu yang saya tanya. Gimana saya tanya? Takdir kan nih, Bapak Kristen apa Islam Pak? Kristen. Udah berapa kali saya bertanya soal. Oh, free will Pak, free will.
Free will itu apa, Pak? Kebebasan, hak memilih. Oh, berarti takdir itu bahasa itu. Iya. Lanjut Nathan, kau lanjut Nathan. Tangan di sana telepon ya. Saya ada telepon. Silakan Nathan. Ya. Siap. Oke, begini Pak ya. Free will itu adalah bicara mengenai kehendak bebas manusia yang diberikan oleh Tuhan untuk supaya kita memilih. Contoh seperti Adam. Adam diciptakan itu dengan free will, dengan kehendak bebas, di mana dia diberikan diberikan hak untuk memilih kehendaknya. Maka ketika Tuhan menetapkan ketetapan kepada Adam dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai dengan 17 bahwa semua pohon di dalam taman ini boleh engkau makan buahnya, tetapi mengenai pohon pengetahuan yang antara yang baik dan yang jahat jangan engkau makan buahnya, karena di hari engkau makan buahnya maka engkau akan mati. Nah, ini ada ketetapan dari Tuhan kepada Adam bahwa boleh nih dia makan buah dari pohon-pohon yang ada di taman ini, tetapi mengenai pohon yang baik dan yang jahat itu jangan dimakan. Tetapi pun Adam mempunyai hak prerogatif untuk memilih free will-nya, memilih kehendaknya. Maka ketika dia lebih memilih kehendak bebas dari dalam dirinya, maka dia melakukan pelanggaran yang ditetapkan oleh Tuhan itu. Jadi di dalam manusia ini ada free will nih Pak, ada kehendak bebas. Manusia tidak diciptakan sama seperti robot yang di-setel sama Tuhan, yang diatur-atur sama Tuhan. No, begitu Pak. Silakan. Oh iya. Soalnya di sini Pak, kami sering memperdebatkan itu. Tapi pernah saya bilang kalau contohnya takdir kita percaya, berarti Tuhan itu seakan-akan tidak adil kalau takdir. Karena berbeda-beda kan. Nah, makanya saya bertanya di sini biar lebih jelas lagi contohnya, ayat-ayatnya gitu kan. Yang bisa mendukung lah gitu. Ya begini Pak. Berbicara mengenai free will, kehendak bebas itu kita diberikan kehendak oleh Tuhan untuk memilih. Bukan berbicara mengenai ayat, tapi berbicara mengenai bagaimana manusia menjalani hidupnya secara kebebasan. Karena manusia ini tidak di-setel sama seperti robot. Karena kalau manusia ini setel sama seperti robot, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka itu artinya Tuhan yang melakukan yang mengatur itu, artinya Tuhan yang menyebabkan dosa, dan itu tidak pantas Pak, ya kan? Kalau Tuhan yang menyebabkan dosa, apa bedanya Tuhan dengan iblis? Kalau Tuhan yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa, apa bedanya Tuhan dengan penyesat? Betul, Ya kan? betul. Makanya kalau dari iman sebelah mengatakan oh Tuhan itu menyesatkan, oh nggak ada bedanya sama iblis. Iya, Gitu, Pak. Pak. Oke Pak, terima kasih. Sudah ada ini sedikit lah pencerahannya. Iya. Terima kasih Terima Pak. kasih. Sama-sama. Oke. Oke. Lanjut Mau yang turun lain. ya? Ya terima kasih. Oke, siap. Lanjut lagi yang lain. Bang Diran. JBN 65. JBN 65. Malam. JBN 1, 2. 3. Terima kasih. Terima kasih udah mampir. Naik gak ada suara. Lanjut. Di bawah ada yang typing, nah itu free will dipatahkan dengan tebusan dosa. Yang ditebus bukan dosa tapi manusianya yang ditebus. Karena kalau dosanya yang ditebus, dosamu diambil, kamu tinggal di neraka. Ya, jadi yang ditebus itu adalah kita, manusia. Matius 20 ayat 28, sebab seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan ganti banyak orang. Jadi yang ditebus, yang diganti ini kita nih, manusia nih, bukan dosa. Lanjut. Oke. Malam. Mais.
Faiz. Nathan. Ya Pak. Ya Pak. Tommy mana? Tommy itu kan di gereja itu kan sama dengan saya alirannya. Liburan Pak, dia di Rusia. Itu saya punya jemaat itu. Saya punya jemaat waktu Tommy datang ke Dia sekarang di Siberia ya. Heeh. Jadi waktu Tommy itu saya ke Jakarta, saya tahu kalau dia jemaat saya. Kalau satu aliran. Cuma Dia di Tommy bilang Siberia begini. sekarang. Liburan. Ya Tommy bilang begini, Pastor, saya tidak membedakan oneness dan Tuhan. Memang betul, kita jangan begitu. Yang Tuhan lihat itu kita punya pelayanan. Karena Tuhan bilang, yang saya butuhkan tuh bukan persembahan, tapi belas kasihan. Itu yang Tommy lakukan, bro. Gitu. Makanya, Nathan, jujur ya, itu kan firman Tuhan katakan dalam Matius 12 ayat yang ke-7 kan. Yesus katakan bukan persembahan yang saya inginkan, tapi belas kasihan. Jadi kalau kita saling mengasihi, bagi orang Islam, orang Buddha, Hindu, kita saling mengasihi, kita saling berbagi berkat, itu yang Tuhan inginkan. Kalau kita mempersembahkan tubuh kita melayani di TikTok, bilang kita harus begini, ajaran ini Tritunggal, ajaran was begini, itu bagi saya itu nggak perlu, nggak butuh saya itu. Makanya saya nggak mau membeda-bedakan. Makanya antara denom ribut-ribut saya diam saja, saya biarkan saja. Betul. Karena gini loh. Karena saya selalu memegang begini, Pak Dabin. Timit bentar. Jadi begini ya, saya selalu bilang bahwa pegangan saya adalah doktrin tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah imanmu kepada Yesus Kristus, ya kan? Bukan doktrin. Kisah Para Rasul 4 ayat 12, keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang oleh karenanya semua manusia diselamatkan. Jadi keselamatan bukan di dalam doktrin. Nanti kita mati nggak kayak iman sebelah, malaikat tanya, "Oh, kamu doktrinmu apa? Tuhanmu siapa? Nabimu siapa? Kitabmu apa?" Enggak. Kita mati nggak ditanya gitu. Kita mati nggak ditanya, "Kamu oneness atau Tritunggal?" Enggak. Kita mati nggak ditanya gitu. Ya. Makanya saya bilang, orang-orang yang selalu menjudge, "Oh, kamu oneness. Oh, kamu ini, kamu itu, kamu bidat." Itu orang-orang yang merasa mereka punya kunci surga. Sebentar, Nathan, kalau menurutmu Yesus itu siapa? Yesus Bapa atau anak Allah? Yesus putra Elohim. Nah, itu. Dia adalah bagian dari Bapa yang datang ke dalam dunia sebagai manusia, yang dimana Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 42, "Jika Elohim adalah Bapamu, maka kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Elohim, dan aku datang bukan dengan kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang telah mengutusku." Sudah jelas ya, Nathan itu Tritunggal. Jadi aku keluar dari Bapa. Memang Yesus itu adalah firman Bapa. Ya, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak usah lah kita ribut-ribut ya. Nathan ini kan punya kekurangan ya. Saya juga punya kekurangan. Kita saling berbagi lah ya. Jadi gini teman-teman, kita banyak menjudge orang, kita menghakimi orang, padahal kita tidak tahu bahwa kita punya juga kekurangan. Toh kita punya kekurangan. Jadi kita semua punya kekurangan dan kelebihan. Jadi kekurangan itu lebih baik kita belajar, kemudian kelebihan kita berbagi ya teman-teman ya. Jangan kita selalu bilang, "Oh, kita ini Pak Bobom begini, Pak begini." Ya sudah, kalau kita punya, kalian lebih pintar ya, kalian mengajar, oke? Ya gitu ya. Jadi kalau kalian yang Kristen bilang, "Oh, Pak Bobom salah, Nathan salah." Sudah, kalian buka room, kalian mengajar, kalian menginjil, kan lebih bagus toh, betul ke tidak? Betul. Makanya saya selalu bilang gini. Kalau mengaku apologet, maka jadilah apologet yang sejati. Apologet itu artinya apa sih? Berasal dari kata apologian dalam bahasa Yunani dalam 1 Petrus 3 ayat 15, di mana yang artinya adalah pertanggungan jawab iman. Maka ketika kita jadi apologet, kita harus bisa mempertanggungjawabkan iman kita. Jangan kita hanya bisa, "Oh tuh Muhammad kayak gini, Allah kayak gini." Tapi iman kita ditanya, bingung, apa ini? Hah? Ini apologet. Ketika ditanya mengenai imannya bingung. Ketika berbicara dengan Islam, oh kencang kali datanya. Tapi ketika ditanya mengenai iman sendiri, ditanya data dalam iman sendiri, nggak ada datanya.
Nggak ada bisa ditunjukkan apa-apa, nggak ada yang bisa dipertanggungjawabkan. Ujung-ujungnya apa? Kamu lawan pendeta ini, kamu lawan si ini. Loh, kok kita mengandalkan manusia? Gimana? Kita melawan manusia, kita mengandalkan manusia. Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah barang siapa yang mengandalkan manusia. Itu, lanjut. Wira. Baru lagi. Daberman, telinganya belum potong. Wah. Keren nih, keren. Bukan Daberman ini, tapi mukanya mirip kan Daberman. Iya, mirip. Cuk. Bagus, bagus. Namanya Ripe. Betina namanya Ripe. Ini. Pengganti yang kemarin itu ya. Ripe. Oh. Ripe. Kalau laki-laki ada yang namanya Sumba nggak? Sumba. Ini betina namanya Ripe dan nakal sekali ya. Ntar turun dulu. Turun. Aduh. Iya, air jatuh lagi, air minum. Iya, jadi silakan yang mau naik bertanya, silakan. Bro Nathan, menurut bagaimana tentang konsep keesaan Tritunggal Maha Kudus itu? Nggak ada masalah. Ulangan 6 ayat 4, Shema Israel, Yudhi Fafi Elohinu, Yudhi Fafi Echad. Dengarlah hai Israel, Yudhi Fafi Elohim kita, Yudhi Fafi Esa. Esa bukan dalam artian satu tok. Esa dalam artian dia yang tak terbatas. Ya toh, makanya di situ ada kata Elohim. Elohim itu apa? Elohim itu bentuk jamak kemuliaan, bukan tunggal. Ya toh, makanya ketika ditanya konsep Esa dalam Tritunggal, enggak ada masalah buat saya, karena Esa pun itu bukan tunggal toh. Nggak pernah ada kata Echad itu jadi tunggal. Lanjut. Iya, oke, silakan naik, silakan ya, silakan naik. Nih, tetangga. Pais. Aduh, mati lu punya ini. Kenapa ngopi ya? Dulu. Hampir mati saya punya ini. Pak Kris. Selamat malam. Yang di bawah typingannya nyenggol saya semua. Iya, teman-teman yang dari Kristen boleh ya bertanya apa saja. Pak Bom ini kan apa saja kalian bertanya. Contoh kayak kemarin ya, 1 Samuel 8 itu. Banyak hal-hal yang perlu ditanyakan, ayat-ayat Alkitab yang terjemahan dari LAI itu salah ya, banyak salah ya, dari LAI itu banyak yang salah ya. Jadi terjemahan tuh banyak yang salah ya teman-teman ya. Jadi contoh-contoh Pak Bobom sudah kasih tahu ya. Nathan sudah tahu nggak kalau LAI itu terjemahannya salah? Ada salah satunya. Oh, saya banyak mengkritisi mengenai terjemahan LAI, Pak. Banyak sekali saya kritisi mengenai terjemahan LAI. Saya punya ribuan ayat yang dimana banyak kesalahan terjemahan dari LAI. Saya banyak mengkritisi itu. Makanya ketika saya mengkritisi ini, banyak teman-teman Kristen yang berpikir, lalu kalau kau seperti itu, kau mau pakai kitab apa, Nathan? Nah gitu kan. Banyak yang coba Nathan ini, Nathan. Coba Nathan kita bahas ini. Pasti mungkin Nathan belum tahu apa yang ini, Nathan. Apa? Coba ini apa, Wira? Coba 2 Samuel. Coba mungkin Nathan belum tahu, nih saya kasih tahu. 2 Samuel 8 ayat 18. Ya ini. Coba Nathan baca, Nathan. Saya nggak kelihatan, Pak. Coba dibacain aja. Coba baca. Oh iya betul, Nathan. Sorry Nathan ya, deh ya. Itu 2 Samuel, Nathan. 2 Samuel 8 ayat 18.
Ya, dibacain aja Pak. Coba Wira baca Wira. Oke. Benaya bin Yoyada menjadi panglima orang Kretit dan orang Pletit, dan anak-anak Daud menjadi imam. Nah, terus Pak. Nah, di sini kan tertulis bahwa anak-anak Daud menjadi imam. Daud itu keturunan apa, Nathan? Menurut Nathan? Yehuda. Oke, Yehuda. Bagaimana mungkin Daud punya anak-anak menjadi imam? Kan Nah aneh itu kan? dia. Bentar saya cek dulu di punya saya ya Pak ya. Iya, Saya silakan, kan silakan. pakainya ILT dan IMB, jadi coba saya cek dulu ya. Iya. Coba Nathan cek. 2 Samuel. Semua teman-teman catat ya. Teman-teman tolong dicatat ya. Inilah kesalahan-kesalahan di betul nggak Nathan? Di situ ILT para petinggi kan? Toh? Nathan, para petinggi kan? Iya Pak, di punya saya di sini para petinggi Pak, bukan para imam. Ah, hancur kan? Salah kan? Di Nah, di IMB itu para petinggi, di ILT juga para petinggi, bukan para imam. nah untuk menjawab itu jangan lihat di ILT aja. Harus jawab dengan LAI punya sendiri. Kasih tabrak dengan LAI punya terjemahan Nathan. Oke? Nanti Nathan ingat ya. Kasih hantam dengan LAI punya jawaban sendiri. Jadi LAI terjemahannya salah, nanti baku hantam kasih hantam dengan LAI saja. Oke? LAI baku aja deh LAI saja. Oke Nathan ya? Coba nanti Nathan jawabnya di 1 Tawarik 18 ayat 17. 1 Tawarik 18 ayat 17. Oke, bentar. Nggak, Pak Bom itu coba perhatikan sini teman-teman. Coba Wira baca. Benaya bin Yoyada menjadi panglima orang Kretit dan orang Pletit, dan anak-anak Daud adalah orang-orang utama yang diperbantukan kepada raja. Anak-anak Daud orang-orang utama toh, petinggi sama saja di ini sama, betul nggak? Jadi bukan jadi imam toh, bukan toh, betul nggak? Menjadi orang-orang utama, betul? Anak-anak Daud, ya, petinggi, utama, petinggi sama, oke? Oke, siap. Itu jawabannya. Jadi Nathan ya? Ya, siap. Sudah ya Nathan ya? Kalau Nah, kalau saya mengkritisinya dari sisi teks asli ya kan. Contoh nih, ada banyak Iya. sekali ayat-ayat di dalam Alkitab di mana ada penambahan dan pengurangan oleh LAI. Ada banyak sekali. Nah itu yang saya kritisi. Makanya ketika saya mengkritisi seperti ini banyak teman-teman yang mengatakan saya itu sok-sok pintar. Makanya ada orang yang saya heran juga yang protes sama saya itu orang-orang yang notabene-nya orang-orang baru yang baru kenal sama saya, sampai mengatakan, oh anak baru kemarin sore baru lahir kok udah sok-sok pintar, mau lebih pintar daripada LAI. Nah gitulah. Lanjut Pak. Ya, jadi
Terus Nathan pernah baca tentang Matius nggak? Matius Matius berapa, Pak? di 9 ayat 9. Oh, Matius 9 ayat 9 belum. Di situ kan Matius yang duduk tertulis di Matius namanya Matius, tapi kalau di Injil Markus atau Lukas namanya Lewi. Kira-kira menurut Nathan Matius itu Lewi atau bukan? Kan? Nathan tahu nggak itu? Saya belum pernah cek yang itu ya. Saya belum pernah cek yang itu. Saya belum pernah cek itu. Ya. Jadi teman-teman, terjemahan di Alkitab itu ada beberapa yang. Jadi kalau kita mau diskusi, kita mau lihat terjemahan itu, Pak Bom ini teliti ya, dengan saya ini kan pengajar, lain dengan PCD King dan teman-teman yang lain ya, yang suka bilang bom begini. Biarkan saja mereka kan orang apologet. Gunung pun, tembok pun mereka tabrak ya. Ya. Nah, masalahnya Kalau saya ini mereka kan basicnya sembarang pengajar. tabrak, Pak. Sembarang tabrak ya kan. Ketika ditanya mengenai iman sendiri pun mereka nggak paham. Jadi Mereka cuma terjemahan paham yang kita mengenai lihat ya. Iman orang. Ya. Iman orang. Jadi gini ya teman-teman ya. Nah. Jadi kata contoh ya, contoh. Jadi kita harus jawab dengan LAI lagi. Contoh di Matius 16 ayat 17. Coba Nathan baca, coba Nathan. Coba Nathan tolong baca. Ini saya kasih. Ya, Matius 16 ayat 17. Coba kalian perhatikan ya. Terus nanti lari di King James, terus lari dalam bahasa Yunani. Oke. Jadi kalau kalian yang suka marah-marah bom, ya kalian marah sudah. Jadi Alkitab itu bukan jadi kita kembali ke bahasa asli ya, teks original. Jadi Ela itu ada beberapa dari Ela itu yang terjemahannya agak sedikit agak sedikit aneh. Makanya ada Alkitab baru nih kan, Nathan, betul nggak? Ini. Tapi masih ada kekurangan lagi, masih kurang lagi, gitu. Ya, makanya yang namanya ada terjemahan pasti tetap akan ada kekurangan. Ya, ada. Makanya kita ini kan harus ada pengajar toh, macam ada Pak Bom, ada Erben, pengajar, ada Ibu Sofi, toh, nah, itu. Ada siapa Pak Lidara atau Pak Apolos gitu. Jadi jangan kita translate saja, baru translate kita percaya enggak bisa begitu. Tidak mungkin LAI turun langsung di sini, kan enggak mungkin kan. Coba Nathan baca, coba Nathan baca, bisa? Matius 16 ayat 17. Dan Yesus berkata, menjawab kepadanya, berbahagialah engkau Simon, anak Yohanes, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa yang di sorga. Coba kau baca ulang dulu. Kau baca dari mana itu? Dari IMB. Saya bacanya dari IMB. Bukan LAI, bukan. Oh, bentar, saya buka dari LAI, bentar ya. LAI dulu. Berbahagia, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang berkata itu kepadamu, melainkan Bapa yang di surga. Apa jawab? Bin Yunus kan? Simon bin Yunus. Simon bin Yunus. Nah, Simon ini siapa? Kan Petrus. Nama Ibraninya Simon. Iya betul. Kalau namanya Yunaninya Petrus, toh? Nama dalam bahasa Aramaik Kefas.